Kenang suwang. Madhep mantep sira duwe tikat kang mengkono mangko. Bumi ing Surakarta badhe klurung peti. Juminten rumangsa kabotan. Rama ora kabotan. Dawuh lan parentah marang Sangkala kang kuwasa ing Kadipaten Loanu tindakno kowe ngrabi Juminten. Sepisan malih kula matur, kula mboten saged. Tenan. Saestu. Wis kok pitung? Injih. Minggir. Minggir. Minggir saiki. Saudara-saudara, kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak Widayat. Pak Widayat itu apa ya? Ya kalau istilah sekarang superstar ketoprak. Role-nya ketoprak gitu. Kalau generasi sekarang mungkin apa nih, siapa nih? Tapi beliau pada waktu itu tahun-tahun berapa ya Pak ya? Tahun apa yang dimaksud? Tahun jadi role itu tahun 75 ke atas. 75 ke atas. Mungkin beberapa kepoan itu belum lahir. 75 ke atas itu. Tapi beliau itu adalah pemain legendaris ya, waktu itu saya ingat betul kalau memerankan lakon Panglima Sudiro. Oh iya. Sudiro Waryanti. Lakon-lakon sebetulnya itu lakon apa sih, lakon saduran ya itu. Saduran ya. Itu aslinya kan si Jin Kui. Jin Kui cerita kuno Tiongkok itu. Ya, tapi betapa hebatnya orang tua kita zaman dulu bisa mengadaptasi cerita dari luar. Tapi terasa ya, kena seolah-olah itu milik kita sendiri. Pak Dayan, ini pertanyaan pertama. Iya. Gimana ini seniman pertunjukan, apalagi ketoprak begitu ya, di zaman pandemi yang harus tidak boleh kerumunan, PSBB. Ya, kacau. Ya kacau, artinya lantas kegiatan yang biasanya dengan masyarakat luar, dengan orang-orang yang punya kerja, istilahnya itu tanggapan, ya sekarang sudah tidak ada lagi tanggapan untuk pentas ketoprak. Adanya kegiatan pentas ketoprak hanya karena uluran tangan daripada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk streaming, jadi tidak bisa dilihat langsung gitu ya. Itu kemudian tapi kan sebetulnya prosesnya sama dengan ketika di televisi kan, Pak Taya? Oh iya, prosesnya sebetulnya persis seperti kalau kita menyelenggarakan pergelaran di televisi. Namun demikian, karena itu tidak di dalam studio yang steril, artinya studio yang standar, kadang-kadang juga kekacauan itu terjadi. Itu satu. Kemudian juga alat-alatnya kan Dinas Kebudayaan itu hanya nyewa. Jadi juga kualitas alatnya dan teknisinya itu sendiri tidak memadai. Akhirnya itu menimbulkan suatu kesulitan sendiri bagi seorang sutradara ketoprak yang menyelenggarakan itu. Formatnya format televisi. Tetapi kalau betul-betul kita akan menggarap secara televisi, teknisnya hanya orang nyewa. Hanya sewaan, tenaganya juga video manten. Video manten, jadi kacau. Nah, kebetulan saja karena anak saya itu kerjanya di televisi. Dalam penyelenggaraan paket-paket saya yang 4 kali itu, saya minta bantuan dengan anak saya itu, ibu itu, ya akhirnya
Iwung Widati itu putri Iya. Dayan yang sulung itu kerja di televisi. Di televisi Yogyakarta. Ya karena bantuan itu katanya hasilnya agak lumayan dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya. Gitu. Ya, tapi agak memprihatinkan ya kalau Iya. penyelenggaraan kayak gitu terus Iya. teknis penyelenggaraannya. Iya. Belum lagi kalau ini Pak Dayat kualitas jaringannya buruk gitu ya. Iya. Itu bisa macet bisa beberapa menit gitu. Iya. Nah, tetapi karena sekarang itu adalah satu-satunya yang harus diselenggarakan formatnya semacam itu, ya saya berusaha dengan teman-teman untuk menyesuaikan diri. Begitu. Makanya untuk pementasan streaming itu kita latihan tidak hanya audio saja tapi juga visual ya, pokoknya ya format pergelaran di televisi. Ya. Ya. Seperti diketahui bahwasanya ketoprak itu kan bisa dipentaskan di televisi, bisa dipentaskan di panggung, kemudian di radio, yang masing-masing di dalam mempersiapnya itu punya ciri khas sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Ya. Saya nanya dulu tentang live streaming itu ya. Itu teknisnya sebetulnya seperti tontonan di panggung gitu, di atas panggung, atau ada perbedaan? Ada perbedaan, Mas. Ya perbedaannya terutama pembuatan settingnya, settingnya. Tapi saya juga tidak bisa menyajikan suatu setting yang realis, Mas, karena sangat sulit. Itu tidak di studio. Makanya format televisi, tapi settingnya saya buat simbolis. Jadi saya hanya menggunakan beberapa trap itu saja. Jadi masih campur aduk ya? Ya campur aduk. Itu campur aduk. Mau realis tidak bisa, gitu. Ya. Mau simbolis, wong televisi kok simbolis, jadi ya. Sementara secara teknis tadi dikatakan Dayat kualitasnya seperti itu, yang mungkin juga crowded segala macam itu karena bukan di studio. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, katakanlah ya setelah tahun-tahun berapa ya, tahun 2000, katakanlah tahun 2000 sampai dengan kemudian pandemi, itu apa sih sebetulnya situasi perketopraan kita secara keseluruhan gitu? Secara keseluruhan dibandingkan dengan masa kejayaan sebelum era 2000. Ya, itu sebetulnya sudah banyak diperbincangkan, baik pada pemikir-pemikir ketoprak maupun kepada sinemanya itu sendiri. Memang situasi ketoprak sebelum pandemi itu pun kondisinya memang sudah tidak seperti pada waktu masa kejayaannya sampai pada tahun 80 dan 99 itu. Memang sudah menurun. Masa kejayaan ketoprak itu itu 80-90 itu. Iya, jadi kejayaan ketoprak itu menurut saya itu adalah dari tahun 70 sampai tahun 90 itu masih jaya-jayanya ketoprak. Itu di mana Pak Dayat dan pasangannya Ibu Marsida itu ada di tengah-tengah itu? Oh iya. Ya, pada tahun-tahun itu ketoprak itu sudah masuk era ketoprak radio yang dikembangkan, artinya untuk pembuatan sponsor obat itu. Ya. Itu kira-kira saya sampai tahun 75 sampai tahun 90 itu saya masih rekaman untuk obat. Ya, ketoprak pada waktu itu bukan hanya siaran di radio, tetapi juga rekaman kaset. Rekaman kaset. Kemudian juga di televisi sangat produktif banget. Oh, itu sudah TVRI itu mulai kapan itu Pak Dayat? TVRI kan tahun 69 sudah ada ketoprak. Oh, sudah 69 itu sudah ada ketoprak walaupun belum sehebat itu. Tapi tahun-tahun 75 ke atas, TVRI Yogyakarta terutama itu gencar-gencarnya membuat satu, kalau istilahnya sekarang seni prak ya. Seni prak ya. Jadi seni elektronik ketoprak itu. Sinema ketoprak. Ketoprak itu. Itu artinya pembuatan siaran di televisi itu tidak hanya di studio, tapi sudah menggunakan outdoor. Bisa di luar studio. Istilahnya di luar studio. Karena ada ketoprak sayembara di televisi itu. Terutama naskahnya Pak Singgih Mintarjo itu, wah itu kan sangat luar biasa. Tanggapan pada waktu juga luar biasa.
banyak banget tanggapan-tanggapan. Panggung-panggung juga laris banget pada waktu itu. Jadi main ketoprak pada waktu itu bisa membuat kaset, bisa tanggapan, bisa di televisi, bisa ngikuti panggung kelilingnya Pak Siswondo, ketoprak Siswo Budoyo itu. Pak Dayat juga pernah ikut ke lama saya mengikuti Pak Siswondo itu. Itu tahun-tahun berapa Pak Dayat? Ya, saya dengan Pak Siswondo itu kenalnya sudah lama, tapi akrabnya sejak tahun 70-an saya akrab dengan Pak Siswondo. Nah, ini harus diurutkan sejarahnya karena Pak Dayat itu setahu saya nih pernah berada di grup Sabta Mandala misalnya gitu ya. Terus kemudian sebagai karyawannya, karyawan RRI, pegawai negeri seksi ketoprak itu. Pegawai negeri karyawan ketoprak. Jadi ketoprak itu ada pegawai negerinya. Waktu itu. Emangnya sekarang nggak ada? Ada kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sekarang habis semua. Oh. Ya setelah Depen dibubarkan oleh almarhum Gus Dur itu, RRI imbasnya yang paling terasa adalah tidak mengangkat lagi tenaga kesenian menjadi pegawai negeri. Meskipun ada Menkominfo juga nggak ada sama nggak ada. Jadi pada zaman beliau itu pernah menjadi pegawai negeri. Iya. Pak Dayat pernah main di ketoprak Siswo Budoyo. Iya. Siswo Budoyo itu grup ketoprak Tulungagung. Iya. Grup kelilingan. Yang pertama di mana dulu nih Pak Dayat? Urutannya begini. Kalau saya berhubungan dengan Pak Siswondo itu sebetulnya sejak saya masih di pergerakan di mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Tahun 64, 65, 63. Nah, itu Pak Siswondo main di alun-alun utara Yogyakarta itu. Oh iya. Nah, pada waktu itu kemudian saya sudah menjadi meneliti ketoprak pada waktu itu saya, karena saya sudah senang ketoprak. Jadi meneliti kaitannya dengan apa nih? Karena saya sebagai ketoprak radio. Oh, ketoprak radio ya. Saya ingin mempelajari bagaimana ketoprak panggung. Kan sangat berbeda banget. Ya. Maka saya mulai belajar ketoprak panggung. Belajar ketoprak panggung itu pertama kali yang saya yang menjadi sasaran saya, yang menjadi sekolahan saya itu adalah ketoprak Siswo Budoyo. Pak Dayat itu ketoprak RRI radio. Itu tahun 64 65 ya. Itu waktu itu Pak Dayat masih mahasiswa. Iya. Mahasiswa saya di Sastra Indonesia. UGM. Jurusan sejarah. Oh. Ya. Tapi akibat saya menjadi seorang pemain ketoprak itu kasarannya saya mogol gitu saja, nggak lulus gitu saja. Ya. Tapi pernah saya kuliah di sana. Ya, zaman dulu itu pada tahun-tahun 60-an, pertengahan 64, 65 dan sebagainya itu ada ketoprak, ada kaitan politik dan macam-macam sehingga muncul ini dan itu. Ya, saya terjun di itu. Nah, itu. Ketemu sama Siswondo kan? Belajar Siswondo. Meletus G30 SPKI. Ya. Siswondo kemudian juga tidak di Jogja. Ya. Nah, kesimpulannya setelah G30 SPKI itu saya tetap di RRI sebagai karyawan pemain ketoprak itu. Ya. Kebetulan pada waktu itu lantas Bakdo G30 SPKI itu kemudian saya dengan Mas Bagong dan almarhum Mas Bandung mendirikan ketoprak Sabta Mandala itu tahun 72. Tahun 72. Jadi di samping saya menjadi pemain ketoprak RRI, saya mendirikan ketoprak Sabta Mandala itu dengan Mas Bagong Gustiarjo. Itu di bawah naungan Kodam 7 Diponegoro pada waktu itu. Nah, tugasnya pada waktu itu adalah Pak Kodam 7-nya itu Pak Widodo, panglimanya. Itu memang menugaskan kepada Mas Bagong untuk mengawasi ex teman-teman yang dari ekstrem kiri itu, terutama pemain ketoprak ki, nek orang ketoprak njer piye. Tapi kalau ketoprak kalau tidak diawasi njer piye. Nah, akhirnya kami ditugaskan untuk itu, kemudian beberapa tokoh-tokoh daripada Kedomar itu kita tampung di dalam Sabta Mandala itu. Sehingga berkembang Sabta Mandala dan RRI-nya juga berkembang. Jadi saya nyambi di RRI di Sabta Mandala. Itu posisi di RRI apa, pegawai negeri atau? Ya, jadi kalau saya menjadi pegawai negeri itu per 1 April tahun 81. Oh, 81.
ada dongeng ini. Dulu itu kan saya tidak mau jadikan pegawai negeri. Pokoknya saya itu ketoprak saja. Gitu. Kenapa nggak mau, Pak? Nah, ketoprak neng RRI itu. Ya. Tapi kan oleh Pak Ali Murtopo semua karyawan RRI, karyawan kesenian seluruh Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi dongengnya itu saya nampil pegawai negeri, akhirnya menjadi pegawai negeri. Hanya istilahnya saya menjadi pegawai negeri yang tidak ngelamar gitu loh. Diangkat begitu. Diangkat itu. Gajinya dihitung mundur nggak? Iya. Ya saya pada waktu itu karena saya anggap tidak sesuai dengan golongan saya mau keluar itu. Tapi saya maaf, golongannya golongan berapa, Pak? Saya itu akhirnya diangkat menjadi golongan 2A pada waktu itu. Golongan 2A. Saya mau keluar itu. Golongan 2A pada waktu itu ya. Ya. Tapi oleh teman-teman di RRI saya disarankan nggak usah keluar. Jadi golongannya cilik rapopo yang bayarmu gede karena SK saya sejak tahun 65 itu ketemu. Itu dihitungkan itu. Ya tapi aku sakarepe loh, aku bakal mesti ketoprak loh saya gitu. Nah karena pada waktu ketoprak itu masih jaya banget kan, pegawai negeri saya bayarnya rata dijukuk itu. Iya kan, karena ketoprak laris banget. Kalau dibandingkan dengan honor, nggak bantu, jauh. Makanya nggak masalah itu. Akhirnya mendirikan Sapta Mandala tahun 72. Kebetulan yang namanya Siswondo itu tahun 72 itu kok main di Klaten gitu loh. Yang sudah lama banget tidak ketemu dengan saya itu. Ketemu lagi saya dengan. Ya akhirnya saya memperdalam teknik panggung itu. Siswa budaya dari Klaten saya datangkan di alun-alun Yogyakarta yang menjadi panitia itu Sapta Mandala itu. Untuk mencari modal. Di situlah saya modal untuk Sapta Mandala. Kan Sapta Mandala juga mau keliling daerah gitu. Nah, kemudian lantas saya dengan Mas Siswonto dibantu dibuatkan dekor, dikasih diesel, dikasih perlengkapan secukupnya untuk keliling Sapta Mandala itu. Diberikan? Ya tidak, ya istilahnya itu. Kan saya datangkan menjadi panitia. Dari apa ya? Imbas dari para kepanitiaan itu digunakan untuk itu. Jadi untuk anak-anak muda nih pada zaman dulu itu ada grup-grup kesenian termasuk ketoprak itu berpentas keliling gitu. Jadi ada topong ketoprak namanya. Pak Siswonto atau Siswa Budaya itu markasnya di Tulungagung, tapi dia pentas kemana-mana, sampai ke Jogja. Dan punya penggemar yang fanatik gitu karena dengan ketoprak gaya baru. Iya. Terus kemudian Sapta Mandala belajar dari Siswa Budaya terus berkeliling. Sapta Mandala keliling di Jogja itu. Masih di Jogja? Di Jogja, kalau Sapta Mandala hanya di Jogja saja. Pada waktu itu. Nah, tetapi kan membuat suatu pertunjukan seni panggung itu tidak mudah. Akhirnya lama kelamaan Sapta Mandala juga tidak kuat. Hanya beberapa tahun itu Siswa Budaya juga semakin menurun pada waktu itu. Tahun-tahun berapa itu, Pak? Itu sudah hampir tahun 90-an ya. Tahun 90-an begitu itu. Topong Sapta Mandala yang terakhir itu yang di mana ya? Dinjanti. Dinjanti itu yang terakhir. Sampai akhirnya setelah itu sudah tidak kuat lagi, topongnya dibongkar. Problemnya tidak kuat itu di mana, Pak? Problemnya pada waktu itu adalah berkurang? Bukan begitu. Jadi pengkaderan tidak ada. Pengkaderan tidak ada. Jadi mungkin pertunjukannya sudah dianggap stagnan. Nah, kemudian juga karena pengaruh daripada pertunjukan yang lain ketoprak di televisi itu, orang menonton ketoprak kan tidak mesti harus di panggung. Melihat ketoprak bisa di televisi itu pengaruhnya besar sekali. Itu akibatnya juga ya sudah. Dan waktu itu di TV sudah menjadi acara rutin. Acara rutin itu pengaruhnya sangat luar biasa pada waktu itu. Waktu itu sudah ada ketoprak sayembara belum ya? Sudah ada. Apalagi sudah ada. Sudah ada. Itu termasuk salah satu andil. Bubarnya ketoprak panggung keliling. Salah satu, tapi faktor yang lain juga banyak ya. Faktor yang lain juga karena pemerintah kurang begitu
membantu pada waktu Ya. itu, terutama yang menyangkut kepada masalah pajak. Ya. Kemudian juga masalah tempat-tempat yang strategis. Karena pada waktu itu kan ada istilah apa ya? Hanya di Jogja saja bisa main di alun-alun. Di lain itu tidak bisa. Pengalamannya, Siswondo itu main di Yogyakarta itu di alun-alun utara itu 5 bulan. Untungnya luar biasa. Tapi setelah pindah ke Magelang, tidak bisa di alun-alun tapi di pasar Kubis. Habis itu modalnya itu. Jadi pada waktu mencari tempat yang strategis itu juga sulit. Itu saya anggap karena pemerintah pada waktu itu apa ya kurang perhatian dengan ketoprak keliling itu. Gandeng sing didangu patihe, sing ngatur ya patihe. Patih kok ngah-ngoh radong. Ki Menggung Mandropati. Iji. Mara prayogana dhisik nggonero ngadhep ana ngersane ingsun. Ingsun bakal murba marang Mandropati. Lho iki nyestaken dawuh Sang Prabu. Mandropati, Kula sing sira kanthi basuki ngadepi ana ngersane ingsun. pangestu dalem sowan kula niring Sambekara. Sungkem pangabekti kula mugi pundi. Ingsun tampa Mandropati. Puja-puji ingsun maragi sira tampa. Iki sanget ing pamundi kula. Istakaken dawuh. Piye-piye napa Mandropati? Menawi dawah menika. Mekipun dawah. Dawah. Saiki ana sing kewajiban dibenake dhisik. Ingsun mau ya wis ketaman. Ya, ora apa-apa digawe sing kepenak wae. Saya lupa itu. Tapi memang sulit perizinan ke tempat-tempat yang strategis itu. Ya. Itu unsur itu. Di samping faktor dari dalam sendiri juga masalah pemain ketoprak itu yaitu ciri khas daripada seni ketoprak tradisional ya. Itu pengkaderannya itu terlambat. Nah. Jadi pemainnya itu sudah tua-tua begitu. Ya. Tapi mungkin juga kompleks ya, kompleks situasinya karena itu akan saling berkait gitu. Bagaimana itu menjadi menarik bagi generasi muda kalau mereka sudah tahu bahwa ini susah gitu kan. Pemerintah tidak memberi fasilitas misalnya apa nih ya, boleh main di sini di situ dan seterusnya, terus kemudian macam-macam lah. Kemudian penonton mereka kemudian punya pilihan yang lebih murah, gratis dengan nonton televisi. Itu sebetulnya kaitannya dengan masalah ketoprak Tobo. Ya. Tapi sebetulnya kan ketoprak itu tidak mesti harus main di Tobo. Ya. Gitu? Ya. Ya seperti dalang-dalang itu. Ya. Ya Tapi kan? kalau di televisi kan harus antri ya Pak. Oh iya. Padahal waktu itu grup banyak. Grup banyak. Hampir setiap kecamatan di DIY punya. Ada. Hanya masalahnya, main di televisi itu kan untuk mengejar popularitas saja, bukan itu. Karena kalau masalah insentifnya itu juga rendah banget kok. Ya. Begitu tampil di televisi kan lantas banyak penggemarnya. Nah, lantas akhirnya banyak ditangkap oleh orang kan begitu. Jadi sebetulnya walaupun ketoprak Tobongnya itu makin redup, tapi kalau si pemain ketopraknya itu tetap bisa mempertahankan eksistensinya, itu masih ya seperti hidupnya seperti dalang-dalang itu ditangkap kepada orang yang punya gawe, itu masih hidup. Tanggapan itu luar biasa kok. Dalang dengan pemain ketoprak itu sama-sama mas. Pemain ketoprak yang baik itu takarannya juga sama dan pelarisnya dengan dalang yang baik. Katakanlah kalau Mas Mantep pada waktu 1 bulan bisa pentas berapa kali, saya pun 1 bulan pentas berapa kali bisa. Jadi tidak tergantung harus ditobok. Ya, jadi bisa. Padahal kan ngendiko kalau punya potensi yang sama kok ini wayang kulit dalam wayang kulit dengan pemain ketoprak. Karena apa? Karena ketoprak itu adalah satu kesenian yang tetap digemari oleh rakyat.
rakyat itu masih senang sekali dengan ketoprak. Jadi rakyat itu walaupun tidak harus ditobong, tapi orang punya kerja itu mesti nanggap ketoprak kok. Seperti halnya dengan orang punya kerja itu nanggap dalang kok. Apa Pak Dayat problemnya? Kok kemudian kita lihat ya tentu tidak semua, hanya dalang-dalang yang top saja yang masih eksis gitu lah. Katakanlah terakhir kayak Kiseno misalnya. Maksud saya apa yang membuat menjadi ketoprak kayak apa ini menjadi kayak keteteran atau apalah kalau dibandingkan dengan wayang kulit? Sebelumnya tidak. Kalau diukur dari itu sebenarnya tidak. Seperti saya katakan tadi, dalang yang laris itu juga bisa dibangun dengan ketoprak yang laris. Nah, asal kualitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya punya penggemar. Gitu. Tapi kalau grup ketoprak nih Pak Dayat ya, kan ini terdiri dari beberapa individu nih. Iya. Kalau wayang kulit kan dalang itu akan bisa mengatasi seluruh wiyoga misalnya. Iya. Tapi kalau ketoprak, ini keluasan daripada ketoprak. Pentas ketoprak tidak mesti harus satu grup. Bisa berkumpul dengan beberapa grup-grup yang lain. Itu era kapan itu Pak Dayat? Ya era sejak dulu sudah begitu. Sejak saya main di itu main jumbut itu ada yang dari Siswa Budaya, ada yang dari Wahyu Budaya, ada yang grup dari sana penanggap yang punya uang itu kan kepengen datangkan siapa-siapa gitu, digabungkan itu. Jadi sebenarnya lebih luas ketoprak. Tidak apa-apa dari pimpinan. Tidak apa-apa, karena sesama pemain ketoprak itu kalau sudah istilahnya itu menjadi bintang, itu ya seperti pemain sepak bola itu kok. Ya kita hanya menyesuaikan saja, gitu saja. Jadi dia bisa ditransfer kemana-mana. Bisa kemana-mana. Saya bisa ketemu dengan teman-teman di Jakarta, saya dipanggil di Jakarta pada waktu itu. Di Solo juga begitu, di Semarang juga begitu. Jadi masih bisa untuk diharapkan masih bisa untuk itu. Karena pemain ketoprak itu uniknya begini, itu ada pemain-pemain yang punya karakter yang khas. Jadi kalau misalnya Pak Dayat itu ada role untuk apa ya, satria apa pangeran apa gitu. Terus kalau misalnya Patih yang antagonis itu si ini. Terus kalau kalau role perempuan apa namanya? Sri Panggung namanya. Sri Panggungnya itu si ini yang belum tentu itu ada berkumpul dalam satu grup tapi bisa menyebar gitu. Jadi si yang punya uang yang menanggap ya tentu pengennya mengumpulkan yang baik-baik semua. Era tahun sampai akhir ini ya, itu orang nanggap ketoprak itu karena mau ngirit itu tidak mengambil grup tapi mengambil tokoh-tokoh jemputan istilahnya. Nah, maka strateginya harus menjadi seorang pemain yang baik supaya menjadi laris ditanggap. Ya, itu menarik. Itu menarik. Kalau dibandingkan dengan teater modern dengan seseorang itu hanya pada waktu itu. Tetapi kalau ketoprak itu bisa menetap. Maksudnya menetap itu ya, misalnya Pak Dayat tadi ya, kalau yang namanya role itu, dia kalau jadi satria atau pangeran tuh nges, misalnya gitu ya. Kalau ada Patih itu ada ini pemain-pemain yang seperti itu. Dalam lakon apapun kalau Patihnya itu masih oke. Itu kan yang tidak ada di teater modern. Saya katakan memang ketoprak itu lulusnya di situ. Pengalaman saja saya itu menjadi pemain istilahnya role itu kan saya hanya sampai tahun 80-an saja karena umur saya. Menikmati berapa tahun Pak? Lebih ya tahun 10 20. Dari 6 saya dari 65 Iya 25 tahun. Tapi untuk mempertahankan keestetik saya harus belajar menjadi tokoh-tokoh yang lain. Tapi dengan yang baik. Makanya saya pernah diingatkan oleh teman dari teater itu malah pada waktu teater 72 siapa itu Mas Mujita Pak ya. Di Sabta Mandala kan saya lantas bertemu dengan teman-teman teater, dengan Mas Iman Sutrisno, dengan Kusno Sujarwati, saling tukar pendapat. Nah itu kan saya lantas bisa menilai begitu
kakunya teater modern. Iya, tapi luwesnya ketoprak. Contoh misalnya, teater modern sudah membuat suatu paket lakon. Ya. Tokohnya rano siji wae bingung kok. Ya. Gitu. Dengan ketoprak ra apa-apa, diganti ra apa-apa. Atau bahkan menghilangkan tokoh itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak Karena apa-apa. pemainnya nggak ada misalnya. Bisa dalam ketoprak. Ya. Cara Pak Gito Gati itu nek ora ana sing teko malah seneng banget. jadi luas. Bahkan ada satu kasus ada ini siapa Temunggung apa yang dari Temunggung waktu di panggung dia gagah begitu turun panggung ditangkap polisi. Ya itu ketoprak. Jadi Tapi pertunjukan bisa tetap berlangsung gitu. berjalan. Tokoh ini hilang. Iya. Nanti paling muncul dalam dialog. Nggak ada persoalan. Ya itulah makanya pemain ketoprak itu harus menjadi pemain yang luas. Itu kuncinya di situ aja, luas. Jangan hanya satu karakter. Ya. Kalau satu karakter mati dia. Ya. Ya, karena dituntut oleh umur kok. Nah sekarang ini saya katakan, saya sudah umur saya dari 60 sampai sekarang itu saya sudah tidak mau lagi menjadi peran utama. Ya. Saya tidak mau menjadi ratu atau jadi atau adipati atau pendeta. Karena apa? Karena di luar itu sulit untuk mencari pendeta yang baik dan ratu yang baik, gitu loh. Ya, sering kalau di ketoprak itu karena melekatnya karakter tokoh sebetulnya itu masyarakat itu bisa mengidentikan bahwa begitulah karakter senyatanya. Makanya ada pemeran antagonis yang rumahnya dibandemi waktu. Pikirannya dia jahat gitu. Padahal itu hanya peran di panggung. Gitu ya. Saking kuatnya gitu. Tapi ya. Kalau Pak Dayat ini karena dia role satria ya punya resiko sendiri. Resikonya beda, nggak dibandemin batu. Itu orang panggung lah. Kita sekarang bisa bilang bahwa sebetulnya bukan hanya ketoprak kan, secara umum anak-anak muda sekarang kan toh juga sudah tahu kalau misalnya main teater juga belum tentu bisa dapat duit misalnya gitu, atau apalah misalnya gitu kan. Serba nggak pasti. Ada banyak ya muncul grup-grup ketoprak, tapi ya grup ketoprak amatiran. Pada akhirnya cuma semacam itu saja. Iya, itu memang tidak bisa disingkiri. Ya. Kenyataannya memang begitu. Jadi mereka itu kalau dikatakan sekarang pemain ketoprak itu banyak sekali, tapi dia itu tidak mau, istilahnya itu tidak mau getih ya, tidak mau sungguh-sungguh menjadi seorang yang betul-betul berprofesi sebagai pemain ketoprak. Sehingga karena dia itu hanya istilahnya itu setengah-setengah, ya dia tidak akan bisa menikmati hasil daripada ketoprak itu sendiri. Padahal kalau mau misalnya mereka itu adalah sungguh-sungguh menjadi seorang pemain yang baik, yang luas, itu ketoprak itu bisa untuk istilahnya memperkuat ekonomi. Contoh misalnya, saya punya teman mungkin Mas Sunar juga kenal, Pak Wahono. Itu guru. Ignatius Wahono guru. Profesi guru. Sekakak saya. Itu profesinya kan guru. Tapi karena dia itu bermain ketoprak yang sangat bagus, maka pada waktu dia itu laris ketoprak, nah gajinya dijalani. Yang untuk hidup adalah untuk bermain ketoprak itu. Membangun rumahnya pun dari bermain ketoprak itu. Jadi ini saya melihat tinggal seseorang itu serius apa tidak. Kalau serius, sungguh-sungguh, ya tentu saja itu bukan suatu pekerjaan yang sangat ringan ya, mudah. Apalagi tantangannya sekarang. Kok ya yakin akan hidup. Karena apa? Karena ketoprak itu masih disenangi kok, masih digemari. Seperti dalang mas, sama saja seperti dalang. Nek dalang ini tenanan, yo laris kok.